Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir tahun 1966 di Banyuwangi Utara. Sejak kecil saya hidup di lingkungan pesantren, masyarakat santri. Tidak pernah tinggal di pesantren Blok Agung Banyuwangi. Dia terkenal di sana. Setelah itu saya sambil dulu memang ada hobi ya. Saya ini orang Quran, ya ikut-ikut MTQ lah sampai nasional. Setelah itu selesai di pesantren, saya boyong, saya berumah tangga, saya merantau pertama di Jakarta, terus pindah ke Batam. Nah, dulu di Batam saya agak lama sih, 15 tahun. Di sana bikin majelis taklim. Alhamdulillah sambil bina karyawan pabrik ya, perusahaan asing di sana. Jadi alhamdulillah jalan, bahkan didukung oleh pemerintah setempat. Kita bikin majelis yang membina, membawai ratusan perusahaan. Waktu itu kan ada istilah imtek ya. Jadi imtek teknologinya, imtak takwanya. Pihak kami lah yang ngurus, sehingga tiap perusahaan harus ada majelis taklim. Sehingga mereka itu ngaji di majelis kami itu sip-sipan, yang masuk pagi ngaji siang, yang masuk siang ngaji malam, terus gitu selama 15 tahun. Alhamdulillah membawa tenaga pengajar ya dari Jawa, dari pesantren-pesantren yang ada. Setelah itu lama banget saya kembali ke Jakarta. Bahkan di sana saya ikut gabung di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Waktu itu zamannya ketua pengurus besarnya itu Mbah Yai Hasyim Muzadi. Ya waktu itu kami di lembaga dakwah. Alhamdulillah itu saya keliling Indonesia. Yang belum saya masuk Papua sama Aceh. Kalau tempat lain insya Allah saya sudah masuk. Nah di situ kami tahu bagaimana masyarakat, kondisi daerah dan lain sebagainya. Ternyata jawabannya sampai sekarang daerah itu ketika ketemu belum pernah ada yang mengatakan syukur tuh nggak ada. Alhamdulillah Pak Yi banyak perkembangan, belum ada. Cuman yang nyampe ke telinga saya hanya keluhan. Sehingga saya simpulkan kenapa demikian, mungkin yang ngelola atau pelaksana yang ngurus rakyat ini apa kurang pas atau gimana ya toh? Sehingga saya sempat berpikir kok begini masyarakat, kok begini rakyat kayak gini. Jadi seorang pendakwah saya keluar masuk pulau Mbak. Sehingga kalau di daerah kayak apa itu saya terkenal Kiai 1000 pulau ya saya ini. Keluar masuk pulau sampai ke perbatasan Natuna itu semua pulau yang ada sudah saya masuk. Bahkan antar kecamatan itu ada yang 8 jam, 9 jam kita tempuh ya di laut itu. Saya masuk sudah. Sampai pulau terluar namanya Pulau Laut saya sudah masuk. Dulu kan sering latkap ya, latihan gabungan TNI di sana. Ya kami di sana. Terus di mana-mana alhamdulillah saya mendengar, melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat di perbatasan, di daerah. Ternyata sampai detik ini belum satu pun ketika ketemu saya mengatakan alhamdulillah Pak Yai saya sukses, belum ada. Cuman keluhan-keluhan. Dari situ saya merenung siapa yang salah, apa kurang pas atau kurang tepat. Sehingga lama kemudian saya keliling sampai ke pelosok-pelosok dimanapun. Di Jawa dia masuk semua deh. Pedalaman itu saya masuk. Alhamdulillah saya bisa memutuskan keadaan menurut saya ya, bahwa ini pengelola dan pelaksana pelakunya kurang pas. Saya mencoba kemarin waktu bergabung lah ketika pilihan daerah maupun pusat. Sampai sekarang ternyata masyarakat jawabannya sama.
ketika saya merenung tengah malam, apa ini sekali lagi pelakunya yang kurang pas, sehingga saya oleh teman-teman itu dikenalkan, ini insya Allah ke depan ada pemimpin yang baru. Sehingga saya lihat itu calon-calon yang kira-kira mau diusung oleh beberapa partai, saya lihat kayaknya kok kayak gitu-gitu aja ya. Sehingga ada satu orang yang menurut saya gitu, menurut saya pas dan cocok. Karena saya orang agama, saya nilai satu agamis, kedua akhlaknya bagus, kayaknya andai kata saya sinkronkan dengan profesi saya itu pas. Akhirnya saya kenal dengan beliau yang namanya Pak Anies Rashid Baswedan. Saya belum ketemu orangnya, teman-teman sudah mengenalkan, sehingga Pak Anies telepon saya, pengen kenal. Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Terus bla bla bla, bisa selesai. Pertanyaan Pak Anies terakhir begini, kenapa Pak Yai kok mendukung saya? Jawaban saya sederhana, nggak muluk-muluk, karena kami orang pedalaman, kami orang bawah. Nanti kalau mengangkat kualitas keahlian seorang kurang pas nggak benar juga. Hanya satu jawaban saya, Pak Anies, saya mahabbah kepada sampean. Ini bahasa saya, bahasa pesantren, mahabbah, saya hanya cinta aja kepada sampean. Ketika sudah kalimat mahabbah, sehingga segalanya. Jadi segalanya saya simpulkan bahwa urusan di dunia ini, karena saya mahabbah Pak Anies, yang bisa dan sukses insya Allah hanya Pak Anies. Ya itu aja. Sehingga terus saya bergerilya silaturahim ke mana-mana saya. Itu tadi Indonesia hanya dua yang nggak masuk saya, Aceh sama Papua. Saya kenalkan Pak Anies, saya kenalkan Pak Anies. Dan alhamdulillah ternyata kadang-kadang saya belum mengenalkan, justru orang itu mengenalkan Pak Anies kepada saya gitu loh. Itu sering sekali tuh. Alhamdulillah sampai detik ini saya insya Allah ya, mohon pada Allah semoga lah Pak Anies diberi kesempatan untuk memimpin Republik Indonesia ini. Saya nggak ada tujuan apa-apa kok. Siapa tahu orang-orang yang pernah ketemu saya di pedalaman, di hutan, di pesisir akan terjawab keinginan. Itu akan terjawab. Dan sampai saya itu terus terang ya, merenung sendiri, bikin syair, bikin lagunya Pak Anies, nanti tak kasih ya Pak, sudah beredar di mana-mana itu. Jadi saya nggak akan menjelekkan yang lain, enggak. Semua bagus tujuannya untuk Indonesia. Cuma bagi saya mahabbah aja kepada Pak Anies. Kalau sudah mahabbah nggak ada dalilnya. Sudah. Kalau saya sederhana aja Mbak, nggak muluk-muluk. Siapa yang peduli, siapa yang ngerti tentang pesantren, yaitu orang yang punya ilmu pesantren. Ketika orang nggak punya ilmu pesantren, mana mungkin nanti angker perjuangan pesantren akan ngayun pesantren. Oh sementara kan semua kesana, kan pencitraan. Kenapa baru sekarang mereka kenal pesantren datang? Kemarin-kemarin mana emangnya? Nah, itu kan. Coba sekarang nggak usah mulu-mulu deh. Kita pakai caranya orang Aceh aja. Calon-calon dites baca Quran. Ya, calon-calon dites baca Quran. Yang bisa baca Quran coba siapa nanti? Saya orang Quran. Ya Pak Anies lah. Saya orang NU, yang bisa kira-kira mimpin tahlil, ya Pak Anies. Saya orang santri gitu loh. Jadi santri itu akan senang dengan Pak Anies karena Pak Anies tahu dengan dunia santri. Kalau bilang Pak Anies bukan NU, siapa yang bilang NU? Di antara calon-calon yang ke NU-nya nyata ya Pak Anies itu. Coba kumpulkan suruh mimpin yasinan ya, kumpulkan suruh baca tahlilan, sholawatan, ya Pak Anies lah. Ya, jangan marah yang lain, kan memang kenyataannya begitu. Ini menurut analisa saya.
Perkara orang lain melihatnya beda, ya terserah mereka kan. Karena panjenengan tanya pada saya, ya jawaban dari saya. Gitu. Politik ini penting. Jangan bilang politik gak penting. Kadang-kadang orang itu bilang agama jangan dicampur adukkan politik, kan gitu ya. Ya tidak bisa. Sekarang menurut saya orang Islam, ketika pemimpin-pemimpinnya, wakil-wakilnya bukan Islam, mungkinkah? Logika aja lah. Mungkinkah akan peduli dengan Islam? Nah itu. Makanya di sini saya ajak orang Islam, ya harus berpolitik. Politik yang santun, berakhlak. Artinya apa? Gak usah nyalahkan orang lain deh. Calon kita ini diperbaiki. Kita boleh memuji menyanjung calon sendiri, boleh. Yang nggak boleh kan menjatuhkan orang lain itu. Kenapa demikian? Di Islam diajarkan begitu. Wah itu bid'ah, kan nggak ada tuh. Siapa bilang? Wong Rasulullah itu selain Nabi juga pemimpin pemerintahan. Setelah Rasulullah tiada, digantikan oleh para sahabatnya jadi pemimpinnya. Makanya nggak bisa lepas Islam, agama, dunia pesantren dengan politik. Cuma insya Allah kalau orang-orang pesantren itu cara berpolitiknya santun, berakhlakul karimah. Karena Rasulullah itu dihadirkan ke muka bumi rahmatan lil alamin. Rahmati alam, bukan kelompok, bukan suku, semua dirahmati. Lah saya ini kan sering di Jakarta, teman-teman saya juga di Jakarta semuanya. Ketika Pak Anies mimpin jabat di Jakarta, itu baik. Bahkan teman-teman saya yang beragama lain gitu ya, semua salut kok. Jadi yang dikhawatirkan oleh lawan-lawan politiknya Pak Anies gak ada yang terjadi. Jakarta aman-aman aja. Ketika ada informasi miring, itu kan informasi bisa dibikin. Kalau saya tanya mereka informasi yang miring-miring, coba buktikan aja. Kesalahan Pak Anies di mana? Buktikan aja. Mereka nggak jawab. Bagus. Bahkan teman-teman saya yang beragama lain di Jakarta jawabannya bagus. Doanya apa? Semoga Gubernur Jakarta seperti Pak Anies lagi. Wah, gimana itu? Begini sederhana aja. Pesantren kan sudah punya haluan sendiri, punya pondasi sendiri. Pemerintah nggak usah ikut ke dalam, mendukung, membantu udah cukup gitu loh. Kalau ikut ke dalam bukan bidangnya. Sudah ada kiai-kiai, sudah ada semuanya. Sehingga kebijakan pesantren itu antara satu dengan yang lain beda-beda, tapi tujuannya sama gitu. Hanya itu aja. Dukung dan bantu pesantren udah cukup. Namun kelanjutannya gimana? Banyak orang yang dekat pesantren, ke pesantren, bantu. Ketika ada gawe aja. Kita mau hajatan aja. Setelah hajatan ya hilang lagi. Saya udah ketemu Pak Anies, Allah. Beliaunya ini kayaknya orang berakhlak, betul berakhlak, agamis banget. Sekarang sebetulnya di Islam itu bukan kok istilah, wah ini gak Bhinneka Tunggal Ika, siapa bilang? Islam sudah ada semuanya pondasinya, gak usah diajarkan. Ngamalkan Islam yang sebenarnya, rahmatan lil alam, sudah Pancasila, sudah Bhinneka semuanya, aman itu. Kenapa sekarang ada muncul pesantren beberapa titik aja yang kayaknya berseberangan dengan kemauan rakyat Indonesia? Kan memang dibikin dalam rangka apa? Biar nilai pesantren itu kurang. Tapi alhamdulillah pesantren yang baik, yang pas itu di kalangan Nahdlatul Ulama masih solid, masih bagus, tidak bergeming satupun. Mereka tetap haluannya sama. Maju terus untuk mencapai ridho Allah.